Oke. Kita lanjut. Sigo. Oke. Kita belajar mengenai sigo. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sigo. Kita akan belajar mengenai sigo ya. Sigo di sini adalah suatu bentuk kalimat dilihat dari segi arti yang terkandung di dalamnya. Jadi sigo di situ adalah suatu bentuk kalimat ya, suatu bentuk kalimat dilihat dari segi arti yang terkandung di dalamnya. Misalnya suatu kalimat itu kataba. Kataba itu berarti kan dia sudah menulis kemarin. Nah, ketika kita melihat itu dia menjadi maktabun, maktabun itu alah, berarti alat di situ alat tempat untuk menulis gitu kan. Kata bayak tubuh kitabatan wa matan fahuwa katibun. Nah, ketika menjadi katibun ya, menjadi katibun. Nah, ketika menjadi katibun, nah itu adalah fa'il, berarti pelakunya, berarti orang yang menulis adalah katibun. Nah, jadi sigo di sini adalah kita akan mengetahui sebuah bentuk kalimat dilihat dari segi arti yang terkandung di dalamnya. Nah, jadi kalimat dilihat dari segi arti yang terkandung di dalamnya. Apakah kemudian kata baris ini adalah tempat untuk menulis? Nah, apakah kata baik ini adalah dia kemarin sudah menulis? Nah, itu kita akan melihat dari bentuk kalimatnya. Dilihat dari mana? Dari kandungan artinya. Ya, oke. Nah, di buku Sorof, nah itu sigoh itu adalah an-nau'u awil hay'ah. Nah, an-nau'u awil hay'ah itu adalah macam-macam, ya kan? Nah, kemudian asigoh istilahan itu nau'u taghiratil kalimah al-arabiyah fi tasrifil istilahi. Nah, jadi kalau sigoh di sini adalah nau'u taghiratil kalimah, bentuk-bentuk dari perubahan kalimat, ya kan? Perubahan dari berbagai bentuk perubahan kalimat arabiyah, ya kan? Seperti tadi dari kataba kemudian menjadi maktabun, menjadi katibun, maktaban dan sebagainya, itu sigoh fit tasrifil istilahi. Nah, dalam tasrif istilahi. Nah, jadi nanti kita akan belajar bahwa tasrif itu ada dua, tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Nah, jika tasrif istilahi itu tasrif istilahi itu seperti tadi kata bayak tubuh kita batan mamatan fahuwa katibun wataka maktubun uktub la taktub. Nah, sampai akhir itu adalah tasrif istilahi. Nah, namun jika tasrif lugawi, nah kan kataba katabu katabat katabata katabna katabta katabtuma katabtum katabti katabtuma. Nah, itu adalah tasrif lugawi. Nah, itu nanti kita belajar di akhir. Nah, itu sigo di sini itu perubahan bentuk kalimat kalimat Arabiyah fit tasrif istilahi. Nah, jadi dalam tasrif istilahi. Oke, kita lanjut. Nah, sigoh di sini ya, sigoh ya. Nah, sigoh. Nah, sigoh di sini kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah fi'lul madhi. Al-fi'lu al-madhi itu kata kerja yang lampau. Nah, nanti contoh-contohnya saya berikan setelah ini. Nanti ada contoh-contohnya. Fi'lul madhi itu kata kerja yang lampau. Nah, kemudian selanjutnya selanjutnya adalah fi'lul mudhari. Tadi al-fi'lu al-madhi kata kerja yang lampau. Seperti kataba, jalasa, sebagainya. Kemudian yang kedua al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari yang mungkin kita sering dengar fi'lul madhi itu apa, fi'lul mudhari itu apa. Nah, kita belajar pelan-pelan di sini. Fi'lul madhi. Nah, fi'lul madhi itu adalah kata kerja yang lampau yang sudah terlaksana gitu kan. Nah, kemudian kalau misalnya apa? Kalau misalnya fi'lul mudhari itu yang akan kata kerja sekarang atau nanti ya kan. Nah, kemudian lanjut setelah ada fi'il mudhari itu ada kok nggak berjalan. Nah, setelah fi'il mudhari itu ada masdar itu nama perbuatannya. Nah, kemudian setelah masdar itu ada masdar mimi sama nama perbuatan juga. Nah, coba kalau misalnya masdar mimi itu ada tambahan mim di depannya. Ya, kemudian ismul fa'il. Fa'il ismul fa'il berarti nama pelakunya, ya kan? Seperti tadi katibun berarti dia yang menulis, ya kan?
Wadi'un berarti dia yang menaruh. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ismul maf'ul setelah ismul fa'il yaitu ismul maf'ul. Tadi ismul fa'il itu nama pelakunya, jika ismul fa'il itu adalah nama penderita atau objeknya, ya, objek penderita, objek perbuatannya, ya. Nah, kemudian setelah ismul fa'il yaitu fi'lul amr. Nah, fi'lul amr itu kata perintah. Ijlis, nah uktub ya kan, tulislah. Ijlis, duduklah. Kemudian apa? Roh ya kan, lihatlah gitu. Dan sebagainya itu adalah fi'lul amr. Fi'lul amr itu adalah kata perintah. Mungkin nanti kalian sering mendengar ya. Oke, kita lanjut. Setelah ismul fa'il ada ismul maf'ul. Nah, setelah ismul maf'ul itu ada fi'lul amr, yaitu kata perintah. Mungkin antum-antum sering mendengar fi'lul amr. Fi'lul amr itu apa sih sebenarnya? Ya, itu adalah kata perintah. Nah, kemudian setelah fi'lul amr itu ada, halo, kok tidak berjalan? Nah, setelah fi'lul amr itu ada fi'lul nahi. Fi'lul nahi itu kata larangan seperti la tajlis berarti jangan duduk, la taktub berarti jangan menulis. Nah, kemudian lanjut setelah fi'lul nahi itu ada ismuz zaman. Ismuz zaman itu waktu perbuatannya. Kemudian ismul makan itu nama tempatnya. Kemudian terakhir adalah ismul Allah. Ismul Allah itu adalah alat, ya kan? Ismul Allah itu nama benda perbuatannya. Nah, seperti itu. Jadi di situ kita lihat bahwa sigoh itu ada 11 ya. Sigoh di situ ada 11. Kita bisa melihatnya. Kita bisa mengingatnya atau mungkin antum mau screenshot atau mau foto ini ya kan boleh. Ada fi'il madhi, fi'il mudhari, ada masdar, masdar mimi, ismul fa'il, ismul maf'ul, fi'ilul amr, fi'ilun nahyi, ismul zaman, ismul makan, ismul Allah. Nah, ini sebenarnya buat apa? Ya kan mungkin ada yang bertanya-tanya, ini sebenarnya apa dan buat apa gitu kan? Nah, kita akan mengetahui di sini ya kan dari sigoh ya kan dari satu kalimat bisa menjadi banyak kalimat nih, bisa terbagi menjadi 10 ini, 11 ini ya kan dari kata seperti tadilah fatahah ya kan. Fatahah itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya fataha yaftahu. Kemudian fatah yaftahu fathan. Nah, fathan itu nama perbuatan. Fathan wa maftahan, masdar mimi wa maftahan, fa huwa fatihun. Ismul fa'il itu pelakunya adalah fatihun. Is it apa ini? Nah, kalau ismul fa'il itu berarti perbuatannya juga fatihun ya kan, berarti orang yang membuka itu adalah fatihun ya kan, seperti Muhammad Al-Fatih ya kan, pembuka Konstantinopel ya kan, fatihun. Nah, kemudian ismul maf'ul maftuhun yaitu terbuka ya kan, terbuka. Kemudian fi'il amr iftah ya kan, bukalah ya kan, iftah albab, iftahi albab, iftah al-qarurata. Nah, itu adalah fi'il amr kata perintah, bukalah ya kan, bukalah botol itu, bukalah pintu ya kan. Nah, itu fi'il amr. Nah, kalau fi'il nahi la taftah. Nah, fi'il amr la taftah, janganlah dibuka. Ismul zaman yaitu perbuatannya ya kan. Maftahun, kemudian ismu makannya maftahun, kemudian ismu alanya miftahun, yaitu alat buat pembuka adalah miftah, yaitu kan miftah kunci. Miftah itu kan artinya kunci. Nah, kunci itu buat pembuka. Oke, kita lihat biar jelas setelahnya. Nah, itu contohnya film madhi apa? Fatahah, yaitu telah membuka ya kan. Katabah ya kan, menulis, kemarin menulis. Jalasa ya kan, kemarin kata lampau duduk. Doroba berarti kata lampau memukul. Nah, jadi film madhi tadi adalah kata lampau. Kemudian kata film mudhari itu yang sekarang berarti yaftahu. Yaftahu itu berarti sedang membuka atau akan membuka ya kan. Yaktubu berarti sedang menulis. Ya jelisu sedang duduk. Nah, ya deribu. Nah,
sedang memukul gitu kan, atau akan memukul seperti itu. Itu fi'il mudhari. Nah, oke, setelah itu kita lihat masdar. Ya, masdar itu nama perbuatannya ya. Fathun, nah, khaufun, darbun. Nah, darbun itu berarti nama perbuatannya. Oh, nama perbuatan dari memukul adalah darbun. Ya. Khaufun itu adalah takut, fathun membuka seperti itu. Nah, setelah masdar ya tadi masdar yang ketiga, yang keempat adalah masdar mimi. Nah, maftahun au mau'idun. Nah, mau'idun seperti itu masdar mim. Setelah itu ismul fa'il. Ismul fa'il itu adalah pelakunya ya. Ismul fa'il itu pelakunya. Siapa pelakunya? Fatihun. Nah, Fatihun, Fatih Surahuddin misalkan. Fatihun berarti pembuka. Nah, alimun berarti orang yang alim. Doribun berarti orang yang memukul. Jadi kalau misalnya antum ingat bahwa ismul fa'ilun, jalisun, fatihun itu adalah itu pelakunya. Nah, doribun, katibun. Nah, seperti itu ismul fa'il itu pelakunya. Nah, setelah itu ismul maf'ul, maftuhun terbuka, madrubun terpukul. Nah, itu ismul maf'ul. Jadi maftuhun, oh pintu itu terbuka. Nah, karena objeknya kan maftuhun, pintu itu terbuka. Atau madrubun, ar-rajulu madrubun ya kan. Berarti laki-laki itu terpukul, akan madrubun. Nah, karena menjadi objek. Kemudian setelah ismu maf'ul itu fi'il amr. Nah, kata perintah ya tadi fi'il amr. Iftah ya kan? Fi'il amrnya iftah. Fi'il amr iftah. Nah, kemudian setelah iftah iqra. Nah, iqra bacalah. Nah, itu ketulis 2 kali. Ijlis duduklah. Teman-teman, presentasinya belum bisa dibuka ya? Apakah sudah ada yang mengisi absen? Sudah, Ustazah. Oh, berarti sudah ada yang bisa belum ya? Nanti mungkin bisa dicoba lagi ya. Ini Utiwarni, Halijah bisa, Fatimah belum bisa ya? Oh, udah. Berarti udah bisa ya, udah dibuka ya, alhamdulillah. Oke. Oke, kita lanjut. Setelah fi'il amr itu tadi ya fi'il amr kita ingatnya bahwa fi'il amr adalah kata perintah ya. Iftah tadi bukalah, ikra bacalah, iftah yang tadi ketulis 2 kali nih. Ijlis duduklah. Nah, kita lanjut setelah fi'il amr. Setelah fi'il amr adalah deng 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 kok tidak muncul. Nah, fi'il nahi. Fi'il nahi itu larangan. La taftah berarti janganlah dibuka, ya kan? La tadrib jangan dipukul. Nah, fi'il nahi itu adalah larangan. Kemudian ismul makan. Nah, ismul makan itu nama tempat ya. Maskanun, maskan dormitory gitu ya. Bahasanya asrama. Majlisun berarti tempat duduk, ya kan? Mal'abun berarti tempat bermain. Seperti itu. Karena ismu makan. Makanya ismu makan itu adalah bahasa Indonesianya tempat. Kemudian setelah ismu makan, ismu zaman. Ismu zaman itu berarti masanya, waktu ya kan. Zaman maghribun. Nah, maghrib itu kan waktu buruk. Nah, waktunya untuk apa? Ghoriba syams. Jadi masa-masa tenggelamnya matahari maghribun. Nah, kemudian maulidun berarti waktunya dia lahir kayak gitu ya. Nah, setelah ismu makan, ismu zaman yang terakhir adalah ismu Allah. Ismu Allah itu adalah nama alatnya. Nah, seperti miftahun itu kunci ya. Kita lihat sering dengar ya miftahun itu kunci. Nah, kunci itu apa? Adalah alat. Alat untuk apa? Alat untuk membuka. Nah, miknasatun. Miknasatun. Apa itu miknasatun? Miknasatun itu sapu. Nah, sapu apa? Ismul Allah yaitu alat untuk menyapu. Seperti itu. Midrobun itu apa? Ya kan midrobun itu alat untuk memukul midrobun seperti itu. Oke, setelah itu kita lihat di sini. Oke, tada, di sini ya kelihatan.
Oke. Nah, di sini ini kenapa dia tidak bisa menghilang? Nah, di sini ya. Aduh. Nah, di sini sigoh ya. Ini kenapa dia tidak mau ke atas ya? Oke. Nah, ini adalah sigohnya ya. Fil madhi, fil mudhari, masdar, masdar mimi, ismu fa'il, ismu maf'ul, ini adalah sigohnya ya. Sigohnya. Nah, kemudian ini contohnya. Nah, contoh kalimatnya ini di sini. Nah, kemudian ini wazannya. Kemarin ingat ya, wazan itu adalah bentuknya. Bentuknya dari setiap kata itu. Nah, kemudian ini terjemahannya. Oke. Kita lihat satu persatu lagi ya. Nah, di sini. Al-fi'lu al-madi ya, al-fi'lu al-madi. Itu contohnya doroba ya. Doroba. Doroba wazannya apa bentuknya? Doroba. Jadi kalau misalnya menentukan wazan itu tidak usah berubah apa? Harokatnya tidak usah berubah. Nah, jadi tapi wazannya ada kunci utama dari wazan itu adalah fa'ala. Nah, itu harus ingat-ingat ya. Fa'ala. Harus ingat-ingat itu. Nah, jadi doroba itu adalah sama kan harokatnya doroba fa'ala. Nah, jadi hanya diganti apa harokatnya aja. Nanti kalau udah sampai sini-sini sampai bawah juga tetap fa'ala karena kunci utamanya adalah fa'ain lam. Oke. Daraba tadi artinya telah memukul. Nah, kemudian fi'il al-fi'il mudhari ya yang sekarang dilakukan yadribu ya. Yadribu itu sedang memukul. Nah, gimana wazannya bentuknya? Yadribu yaf'ilu. Nah, sedang memukul yadribu yaf'ilu seperti itu. Kemudian masdar nama perbuatannya dorban. Doraba yadribu dorban. Nah, makanya wazannya bentuknya adalah fa'lan. Nah, dorban fa'lan itu pemukulan seperti itu. Ini masdar tadi ya, dorban fa'lan itu pemukulan. Nah, kemudian al-masdar al-mimi. Masdar mimi itu ya sama, itu nama perbuatannya madrobun. Nah, jadi hanya ditambahin mim karena masdar mim. Jadi dorban sini madroban, ya kan? Dorban wa madroban. Nah, kemudian apa wazannya? Madroban maf'alan. Madroban maf'alan. Nah, jadi harokatnya tidak berubah. Kemudian ini adalah pemukulan. Ismul fa'il berarti pelakunya. Ismul fa'ilun berarti pelakunya. Doribun berarti yang memukul. Atau jalisun yang sedang duduk ya kan. Au katibun yang menulis. Nah, seperti itu. Jadi ismul fa'il itu adalah pelakunya ya. Fa'ilun doribun fa'ilun jalisun. Nah, jadi kantu utamanya wazannya fa'ilun. Nah, kemudian ismul maf'ul. Nah, ismul maf'ul di sini contohnya maf'ulun ya. Kan ini karena sudah jelas maf'ulun, madrubun, maf'ulun, madrubun. Wazannya apa? Maf'ulun. Jadi madrubun, maf'ulun. Nah, yang dipukul seperti itu. Nah, kemudian fil amr itu tadi ya, ingat-ingat bahwa fil amr adalah kata perintah. Namanya idrib. Nah, fi'il amrnya adalah idrib, yaitu if'il. Nah, if'il, pukullah. Kemudian itu karena setelah kata perintah itu kata larangan, fi'ilun nahyi, yaitu la tadrib, la taf'il, yaitu jangan pukul. Nah, seperti itu. Kemudian ismu zaman, madribun, nah, maf'ilun.
yaitu waktu memukul. Kemudian ismu makannya madribun sama. Jadi ismu zaman sama ismu makan itu sama bentuknya. Maf'ilun semua. Ya kan madribun, maf'ilun, tempat memukul. Nah, di sini ada ismul alah yaitu alat. Ismu alah itu nama alat. Nah, alat untuk memukul apa? Midrobun. Nah, wazannya bentuknya apa? Mif'alun, mif'alun. Nah, itu alat pemukul. Oke, kita lihat di amsilah tasrifiyah sekarang. Kita lihat di amsilah tasrifiyah di sini. Oke, kita lihat ya. Nah, itu mungkin kalau misalnya antum-antum punya buku amsilah tasrifiyah bisa. Kalau misalnya nanti mungkin ada yang belum punya nggak apa nanti saya share. Kalau misalnya nanti membutuhkan, nanti nggak apa nanti saya share ini tasrifan PDF ini. Kalau sudah punya semuanya, alhamdulillah. Nanti kalau misalnya belum punya, kapan nanti kami share. Oke. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, kemarin kita belajar ya tentang wazan. Tadi kan ya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, seperti itu. Nah, kita lihat di sini, ya kan? Tadi kalau misalnya ini, ya kan? Tadi fi'lul madhi. Nah, berarti fi'lul madhi itu di sini. Nah, kalau fi'lul mudhari itu yang di sini. Nah, kemudian masdar itu yang di sini posisinya. Masdar mimi yang di sini posisinya. Kemudian bahwa fa'ilun. Nah, ismul fa'il itu pelakunya. Nah, kemudian wadaka maf'ulun. Nah, objeknya maf'ulun. Kemudian uf'ul itu adalah kata perintah fi'lul amrnya. La taf'ul berarti fi'lun nahyi. Nah, kemudian maf'alun sih ismu makan dan ismu zaman. Nah, maf'alun itu ismul alahnya. Nah, jadi sudah lengkap ya. Di sini ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, jadi karena ismu makan sama ismu zamannya itu 1. Nah, jadi kelihatannya seperti 10, tapi sebenarnya 11 semuanya. Nah, jadi semua ini bisa antum lihat di tasrifan ini, ya kan? Bahwa urutan yang pertama ini adalah fi'il madhi, yang kedua fi'il mudhari, yang ketiga masdar mimi, kemudian fa'il, maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, ismu makan, ismu zaman, ismu Allah. Nah, seperti itu. Nah, kayak contohnya kita ambil contoh satu. Nah, ini. Tadi yang kita ambil adalah doroba tadi ya. Kita lihat di sini. Nah, ismul fi'il mudhari'nya doroba. Fi'il mudhari'nya doroba yadribu. Nah, masdarnya dorban. Mazamiminya wa madroban. Tadi ya, madroban. Fahuwa doribun wa huwa fa'ilun. Nah, pelakunya ini doribun berarti yang memukul, doribun wadaka madrubun. Nah, yang terpukul ismul maf'ulnya adalah madrubun. Uf'ul. Nah, fi'il amrnya adalah idrib. Kemudian fi'il nahyinya la tadrib. Ismu makan, ismul zamannya madribun. Ismul alahnya midrabun. Nah, midrabun. Oke, ya. Nah, jadi kalau nanti antum misalnya tasrifan itu gimana sih maksudnya? Nah, seperti itu tasrifan itu. Nah, di tasrifan itu seperti itu. Ininya apa? Untuk bukunya, ya kan? Untuk bukunya ya kan? Itu untuk fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mimi, sebagainya. Jadi mungkin awal-awal bingung gitu kan. Nanti kalau kita belajar yang ini sahih mudhaf ini nanti kita belajar di akhir itu lebih rumit nanti itu kalau itu. Nah, jadi itu di sulasi mujarrad nanti kita itu belajar ya fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mimi ini ya. Nah, sudah tahu semuanya. Nah, jadi antum setelah ini nggak bingung-bingung lagi kalau misalnya membuka PDF tasrifan ini, ya kan? Nah, apalagi kalau misalnya antum hafal, oh masya Allah, hafal tasrifan ini. Mungkin ada sebagian dari antum yang sudah hafal, insya Allah mungkin. Mungkin kalau misalnya antum suka nyanyi lagu apa gitu kan, ya ini jadikan lagu gitu bagus itu kan. Ya kalau kita biasanya kalau yang familiar bagi kita ya
Daraba yadribu darban wa madraban fahuwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrobun. Nah, itu mungkin biasanya kayak di pondok salaf itu biasanya kayak hafalan kayaknya setahu saya. Nah, ini kalau misalnya antum hafal, oh ini bagus ini. Nah, nanti kalau misalnya mungkin nanti soal buat UTS-nya mungkin salah satunya seperti ini. Jadi antum misalnya soalnya contohnya doribun ya kan, contohnya mesin doribun, nanti kemudian sigohnya apa ya kan, sigohnya mungkin fil amr, ini apa. Nah, nanti saya kasih contohnya ini apa contoh dari soal ini tasrifan ini. Oke. Dan kita kembali lagi ke PPT tadi ya. Oke, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk tadi ya teman-teman, dari fi'il madhi sampai ismul ala. Nah, kita akan coba sekarang ya. Oke, sip. Kita akan coba ini. Oke. Oke, sigonya. Ini ada siapa aja ya? Uti Fatimah bisa mencoba di sini? Bisa. Oke, Uti Fatimah. Di sini diisi apa sigoh di sini dari Fatahah? Yaftahu. Apa? Yaftahu. Bukan ini, sigoh di sini. Yang kosong ini kita isi apa? Ini kan kalimatnya Fatahah. Nah, kemudian sigohnya di sini kita isi apa? Sebelumnya kan ini fi'il mudhari yaftahu. Nah, kalau misalnya Fatahah di sini berarti di sini fi'lul al-fi'lu al-madhi. Oke, nggak apa. Oke. Lanjut. Uti Mutia. Di sini diisi apa? Uti Mutia hadirah? Oh, tidak ada. Akhi Nasir. Yaftahu. Yaftahu, thayyib. Ini sepertinya antum udah sangat paham sekali ini. Enggak. Baru belajar ini. Nah, kemudian lanjut Akhi Wawan mau mencoba. Di sini Akhi Wawan sigoh di sini? Masdar, Ustazah. Oke, masdar. Oke, thayyib, mumtaz. Nah, kemudian Mas Zamimi, siapa yang belum? Akhi Rifki. Akhi Rifki, Mafi. Maftahan, Ustazah. Oh, maftahan, thayyib. Maftahan. Oke, maftahan. Kemudian lanjut. Akhi Irman. Ismu fa'il di sini? Oke. Akhi Irsyad. Akhi Irsyad hadir? Fatihun. Oke. Ini di siapa, Akhi? Fatihun. Fatihun, oke, thayyib. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih bingung gitu kan. Nah, ini kan sigoh tadi kan contoh-contoh dari bentuknya. Nah, kemudian untuk kalimatnya gimana? Kalimatnya kita lihat aja di sini, ya kan? Wazannya itu kan bentuknya, ya kan? Bentuknya itu fa'alah, berarti fatahah. Seperti tadi, wazannya adalah fa'ilun. Makanya kita lihat ikut aja. Fa'ilun, fatihun. Nah, kemudian tadi maf'alan, maftahan, fa'lan, fathan. Nah, jadi harokatnya tidak berubah gitu. Jadi kita tetap mengikuti harokatnya.
Tadi kemudian maf'ulun, maftuhun. Oke. Sigohnya apa teman-teman di sini? Sigohnya apa teman-teman di sini? Maf'ulun bih. Ismul maf'ul ya. Oke, ismul maf'ul. Oke, kemudian di sini fi'il amr, kemudian di sini ada wazannya if'al. Berarti di sini Iftah. iftah, thayyib. Nah, iftah. Oke. Nah, kemudian di sini ada lataftah, kemudian lataf'al, betul ya? Sigohnya apa ya lataftah? Fi'il nahyi. Oke, fi'lun nahyi, thayyib. Antum mumtaz, masyaallah. Nah, summa ismu zaman. Nah, ismu zaman di sini bentuknya maf'alun. Berarti di sini Apa? maftahun. Oke. Maftahun. Nah, kemudian ismu zaman sama ismu makan sama ya bentuknya. Nah, Iya. jadi di sini sama bentuknya. Oke. Maftahun bentuknya sama. Jadi sebenarnya nggak susah gitu kan. Ketika kita sudah bisa, insya Allah nggak susah. Nah, maftahun. Nah, kemudian yang terakhir di sini, oh ini sudah terisi. Nah, jadi ismu Allah berarti alatnya apa? Miftahun. Alatnya miftahun itu adalah kunci ya kan? Alatnya kunci mif'alun, miftahun, mif'alun seperti itu. Oke, antum mumtaz, masyaallah. Nah, kita lanjut ini soal yang pertama. Kita lanjut. Oke, yang kedua. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini biasanya nah, nah. Ada kata miratun yang sering dipakai sama cewek ya, biasanya buat ngaca miratun itu cermin ya. Oke. Sigohnya di sini adalah fi'lul madhi. Ya, kita lihat. Sigoh kalimatnya ini wazannya itu bentuknya. Oke. Coba saya mau itu yang Ahwat. Untuk Khunaisa Al-Marjani. Biasanya fi'il madhi fa'ala. Berarti ini apa di sini? Ro'a sudah. Oh, thayyib. Nah, mumtaz. Oke, ro'a mana? Nah, ro'a. Nah, kemudian lanjut. Uti warni halijah. Uti warni halijah, hadirah. Oke. Hadirah. Nah, ini sigohnya dari yara. Di sini apa, Uti? Fi'il mudhari'. Naam, thayyib. Al-fi'lu al-mudhari'. Al-mudhari'. Nah, kemudian lanjut belakangnya di sini uti walijah. Kan tadi fi'il mudhari' yara. Berarti ini bentuknya bagaimana? Ya failu. Yafilu. Ya failu. Fa'ala. Ya failu. Nah, oke kita lihat, coba kita lihat kepada tasrif. Nah, kita lihat tasrif di sini. Nah, ro'a. Oke, ro'a yara ru'yatan. Nah, ro'a yara ru'yatan wa mar'an. Nah, ini tasrifan dari tadi itu ya. Nah, jadi ini apa wazannya di sini? Wazannya di sini apa? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Kok bisa yaf'alu bagaimana? Nah, ini kita lihat di atasnya. Fa'ala yaf'alu. Seperti itu. Kita kembali lagi.
pada PowerPoint. Oke. Berarti fa'ala fa'ala yaf'alu. Oke. Baik. Kemudian kita lanjut. Uti Fatimah mau mengisi ini masdarnya? Ra'ka. Doroba. Ya. Uti Fatimah? Masdarnya? Ro'aya roh. Diisi? Ro'a. Masdar dari ro'aya roh? Toh. Ru'yatan. Ya, diisi ru'yatan. Kok bisa Ustazah, kok bisa ru'yatan? Ya, kita lihat dari tasrif tadi. Ro'aya roh, ru'yatan. Ya, seperti itu. Kemudian masdar mimi dari roh, dari ro'a. Masdar miminya ru'yatan wa mar'an. Wa mar'an. Nah, kemudian di sini ro'in. Teman-teman dijawab sigoh dari ro'in di sini. Apa sigohnya? Fa'il. Ismul fa'il. Oke, thayyib. Ismul fa'il. Kemudian di sini wazannya adalah Fa'lan. fa'ilun ya. Fa'ilun. Fa'ilun. Nah, enggak apa, jangan takut salah ya, teman-teman. Enggak apa. Ismul fa'il ro'in, fa'ilun. Kemudian ismul maf'ul mar'an. Mar'iyun. Badakah mar'i? Mar'iyun. Mar'iyun. Gimana ini? Mar'iyun. Nah, mar'iyun. Fil amarnya? Ro. Ro. Thayyib. Ro, lataro. Ini di sini berarti kalau latara di sini adalah fi'lun Nahyi. nahi. Kayaknya antum udah paham sekali nih. Nahi indra ini ya. Ini berarti wazannya adalah La taf'al. la La taf'al. La taf'al. If'al la taf'al. Nah, kemudian ismu zaman Mar'an. mar'an. Taib. Ini kemana dia? Nih. Mar'an di sini. Teman-teman bingung ya? Bingung apa? Jelaskan ya, insya Allah ya. Ini yang terakhir adalah ismul ala. Pokoknya yang terakhir itu adalah benda aja, gitu, ismul ala. Nah, mir'atun ini contohnya berarti Mif'alun. alun. Nah, seperti kita bisa lihat ya, kita lihat ketasifan tasrif ya, kita lihat lagi ke tasrif ya teman-teman. Oke, biar nggak bingung. Nah, di sini nah, fa'ala yaf'alu. Nah, fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Nah, kemudian nih ro'a, yaro fi'il madinya, mudhari'nya, kemudian masdarnya ru'yatan, masdar miminya wa mar'an. Nah, kemudian fa'ilnya ismu fa'ilnya ro'in. Nah, kemudian maf'ulnya mar'iyun, fi'il amrnya ro, kemudian fi'il nahyinya la taro. Nah, kemudian ismu makan ilmu zamannya mar'an. Kemudian ini mir'atun, mif'alun. Nah, seperti itu teman-teman. Itu adalah dari salah satu dari ini sulasi mudzarat ini ya, ro'a ya ro. Nah, nanti mungkin soalnya juga seperti itu salah satunya. Jadi misalnya mir'atun, dari kata mir'atun sigohnya apa? Sigoh itu berarti nama-nama tadi itu apakah dia itu ismul ala
apa dia itu fi'il mudhari, apa dia itu fi'il amr, ataupun dia itu fi'il nahyi. Nah, itu dari misalnya dari kata mir'atun tadi misalnya. Nah, kata ismu Allah. Nah, ismu Allah kemudian ketika mir'atun diganti menjadi ismul fa'il, apa jawabannya? Kemudian diganti menjadi masdar, apa jawabannya? Kemudian ketika diganti menjadi amr, apa jawabannya? Nah, seperti itu. Untuk nanti salah satu soalnya ya. Ya nanti buat apa pertengahan UTS ya kayaknya. Awal-awal pertengahan ya ujian. Ujian ya agak serius ya. UAS ujian agak serius. Nah itu. Ayo kita lanjut lagi. Masih satu lagi pertanyaannya. Kita belajar pelan-pelan nggak ini. Oke, yang terakhir adalah oke. Oh, nggak ini aja. Biar nggak bingung kita lihat dulu aja tasrifannya. Itu ada. Kita balik kok. Tadi kita mengisi kemudian baru lihat, kita sekarang dibalik aja. Biar memudahkan antum, biar nggak semakin pusing. Nah, di sini fi'il madhi dari amala, ya amala. Amala ya'mulu amalan wa ma'malan fahuwa amirun wa dzaka ma'mulun umul la ta'mul ma'malun mi'malun. Nah, seperti itu. Jadi tasrifnya ya tadi yang akan kita menjadi soal ini. Nah, sekarang kita mengisi kembali kepada PowerPoint tadi. Ini ada pertanyaan apa? Bingung baru belajar sudah nggak pernah sama sekali. Oh ya nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan. Ini yang masih bingung di mananya? Ayo kita pahami bersama gitu. Afwan Ustazah. Ya? Mungkin jadi kan emang di 2 tahun yang di studi 2 tahun ini emang rata-rata ada yang dari awal, ada yang belum pernah, dan ada juga yang mungkin pernah tapi pengen ngulang lagi gitu kan. Sebenarnya saya salah masuk juga ini. Nah, gitu. Jadi mungkin kalau untuk amala ya'mulu amalan itu kan mungkin kawan-kawan ini sebagian kalau dikasih di wazennya mungkin tahu lah Ustaz. Jadi mungkin tadi kan yang bingungnya kebanyakan kawan-kawan kita ini di ini kayak melihat tadi ro'a, kenapa yang fi'il amrnya jadi ro, terus kemudian ada di apa namanya jadi ru'yatan seperti tadi. Mungkin bingung dari mana ini tamar butuhnya kayak gitu. Sedangkan di fa'lannya kan nggak ada tamar butuh mungkin. Kenapa nggak jadi kayak apa namanya ro'yan atau apa segala macam. Nah mungkin bisa jelaskan itu saja. Ya oke. Nggak apa. Nanti kalau misalnya mungkin penjelasan saya belum jelas, nggak apa bisa ditambahin juga ya. Nanti takutnya saya juga salah. Oke. Nah, tadi kita lagi ke PowerPoint. Maaf karena dulu kan kebiasaan belajarnya itu bahasa Arab langsung ke bahasa Arab. Nah, jadi kalau misalnya terjemahnya ke bahasa Indonesia itu kadang bingung bahasa Indonesianya apa. Nah, seperti itu. Nah, jadi Anda juga belajar untuk menerjemahannya lagi juga. Nggak apa-apa. Kita sama-sama sering belajar. Tadi kita sudah mengetahui untuk sigohnya tadi ya. Untuk ini sigohnya itu ada 11. Sampaikan ya kalau misalnya saya penyampaiannya kecepatan ya. Takutnya saya kecepatan gitu penyampaiannya. Ini kayak nggak kerasa ngomong aja dari tadi gitu. Padahal kayak kecepatan gitu. Nanti sampaikan aja ya kalau misalnya terlalu cepat gitu. Oke. Nah, kita ulang lagi ini aja. Kalau ini gimana? Kita ulang review kembali ya sedikit ya. Nah,
Tadi fi'lul madhi itu kan yang telah lampau, yang sudah terjadi. Nah, jadi kalau misalnya kita pernah dengar al-fi'lu al-madhi. Nah, al-fi'lu al-madhi itu adalah kata lampau, yang sudah lampau gitu ya. Nah, kemudian ini apa fi'ilnya? Kalimatnya apa? Doroba. Berarti telah memukul ya. Doroba telah memukul. Fa'ala. Jadi dari doroba, nah kemudian fa'ala. Nah, doroba fa'ala, telah memukul. Nah, kemudian fi'il mudhari di sini. Nah, fi'il mudhari itu yang sedang dilakukan atau yang akan dilakukan. Fi'il mudhari. Ya, yadribu. Nah, kalau wazan, yaitu wazan itu adalah kan bentuk dari kalimat itu. Nah, jadi yaf'ilu, yadribu, kemudian di sini yaf'ilu. Yadribu, yaf'ilu. Sedang memukul. Nah, kemudian masdar. Masdarnya di sini dorban. Nah, masdar dorban. Jadi wazan atau bentuk dari masdar itu dia adalah fa'lan. Nah, kalimatnya adalah dorban. Fa'lan, dorban, pemukulan. Masdar mimi, berarti masdar yang ditambahin mim, ya kan? Kalau misalnya tambahin mim kemudian menjadi kalau enggak diganti harokatnya, jadi dorban tambahin mim madorban, kan nggak mungkin kalau madorban. Nah, jadi dia akhirnya masdar mimi di sini jadi madroban, madroban pemukulan juga. Nah, wazannya bentuknya, ya kan? Jadi wazan di sini adalah kunci utama dari wazan bentuk itu dalam bahasa Arab fa'ala. Nah, di sini karena ada madroban, di sini jadinya maf'alan. Jadi penambahannya mim di depan, ini juga penambahan mim di depan. Madrobun maf'alun, seperti itu. Itu masdar mimi. Kemudian kita lanjut ismul fa'il. Fa'ilun berarti pelakunya. Ismul fa'il, fa'ilun yang memukul. Fa'ilun yaitu doribun, itu yang memukul. Fa'ilun. Jadi misalnya nanti suatu saat nanti antum ya mungkin ada sebagian yang sudah belajar tentang fi'il, fa'il maf'ulun bih. Nah, fi'il itu yang dilakukan, fa'il itu adalah yang melakukan. Misalnya seperti tadi, doribun yang melakukan, kemudian madrubun, maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu berarti objeknya, seperti itu. Berarti ismul maf'ul, ya kan, ismul maf'ul itu objeknya. Karena ini namanya maf'ulun, makanya bentuknya adalah maf'ulun. Namanya sigohnya ismul maf'ul, wazannya maf'ulun. Jadi madrubun, yang dipukul, madrubun. Jadi berarti al-kalbu madrubun, al-kalbu jangan al-kalbu. Al-gonamu madrubu, ya kan? Al-gonamu misalnya kambing, ya kan? Kambing itu madrubun. Nah, kambing itu terpukul, kan? Kemudian fi'lul amr, fi'lul amr adalah perintahnya. Pukullah, ya kan? Idrib. Nah, idrib, if'il. Segitu, if'il, idrib, fi'lul amrnya. Nah, kemudian setelah fi'lul amr, yaitu ada larangan, fi'lun nahyi. Fi'lun nahyi larangan. La tadrib, janganlah memukul. Nah, jangan memukul, jangan dipukul, ya kan? La tadrib, la taf'il, la tadrib, la taf'il itu jangan pukul. Seperti itu. Kemudian ismul zaman, yaitu zaman itu menunjukkan waktu, ya kan? Menunjukkan waktu pemukulan itu madribun, maf'ilun. Nah, kemudian ismu makannya yaitu madribun juga. Kemudian ismu alahnya adalah midrabun, alat pemukul. Seperti itu. Tadi setelah dorban, adalah fatahat. Tadi kayaknya sudah jelas ya dari contoh dari doroba tadi ya untuk ininya. Nah, jadi karena kita adalah judulnya itu tentang sigoh. Nah, kita judulnya tentang sigoh, berarti kita belajar tentang ini ya, bentuk-bentuknya ini. Jadi macam-macamnya. Dari satu bentuk menjadi bentuk yang lainnya. Jadi kan satu bentuknya adalah fathah, asli kalimat
aslinya ada fathahah, ya kan, telah membuka. Nah, bagaimana dari fathahah itu kok bisa menjadi fathan, bisa menjadi miftahun, bisa menjadi iftah, bisa menjadi maftuhun. Nah, karena di sini adanya pasigoh, adanya perubahan, ya kan, perubahan dari satu kalimat menjadi berbagai bentuk. Fi'lul madhi. Nah, tadi fathah dari tadi kan fi'il madhi. Nah, kemudian setelah lanjut fi'il mudhari yaftahu. Nah, kemudian masdarnya apa? Masdar miminya apa? Maftahan. Nah, nanti kalau misalnya antum mau lebih banyak kalimat untuk mengetahui tasrifan, itu ada di buku tasrifan PDF. Nanti kalau misalnya antum mau, nanti kami share bukunya. Nah, kemudian bisa antum pelajari, bisa antum hafalkan lebih baik. Nanti kalau misalnya ada yang belum paham, nggak apa ditanyakan seperti itu. Untuk sigoh-sigohnya. Nah, jadi judul kita malam ini adalah sigoh. Jadi mengetahui ini fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar mimi, ismu fa'il, ismu maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, ismu zaman, ismu makan, ismu ala. Jadi ada 11. Nanti mungkin pertemuan selanjutnya nanti kami akan menanyakan. Mungkin saya tunjuk beberapa orang, sebutkan sigoh yang ada dalam ini. Sigoh di dalam apa? Ilmu shorof ini gitu. Atau misalnya ya nanti kalau misalnya soal nanti lebih berat itu. Nah, itu dibaca. Menghafalkan sigoh ini ya, teman-teman. Nanti insya Allah ini hanya 11 ini. Untuk menghafalkannya nanti mungkin saya tunjuk beberapa orang untuk menyebutkan sigoh. Nah, itu untuk pelajaran selanjutnya. Nah, tadi ya tadi fi'il madhi di situ ro'a itu. Kok kenapa dia itu menjadi fa'ala, ya kan? Dia fa'ala karena dia aslinya fa'ala walaupun dia itu ro'a. Dia kan 3 jenis ini. Nah, nanti karena bentuknya itu adalah binanya. Aduh, kalau bilang bina itu terlalu jauh. Bina itu karena bentuknya adalah ro'a, ya kan? Ro'a di sini adalah ini kan 3 huruf. Nah, jadi fa'ala. Nah, jadi di sini wazannya adalah fa'ala juga. Nah, seperti itu. Nanti mungkin saya jelaskan lebih detailnya ini untuk mengetahui kenapa dia menjadi ru'yatan, kenapa dia menjadi mar'an, kemudian kenapa mar'yun dan sebagainya. Nah, nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kami bahas mengenai fi'il-fi'il ini. Insya Allah. Oke. Nah, nanti mungkin ada saran dari teman-teman untuk nanti contoh soalnya bagaimana. Nah, kalau misalnya contoh yang ada sama kami, itu misalnya dari satu kata, tadi dari kata misalnya miftah, itu kan kunci. Kemudian sigoh dari miftah itu apa, ya kan? Kemudian ketika diganti menjadi masdar itu apa? Kemudian diganti menjadi ini apa? Nah, itu kalau misalnya contoh soal dari kami, atau mungkin ada teman-teman yang bisa memberikan saran dari soal-soalnya. Ngikut aja saja. Beneran ngikut aja. Ini anak kasih ini ya, coba. Contoh-contoh soalnya. Nanti takutnya kalau merasa kesusahan, saya yang. Yang penting kasih kisi-kisinya ya. Oh ya, ini saya kasih contoh bentuknya. Oh enggak ini aja, nanti ini contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nanti kalau misalnya untuk kalimatnya, nanti kami apa yang harus dihafal nanti kami sampaikan. Yang dihafal tuh apa aja gitu kalimatnya. Ini buatnya belum kebuka. Oke.
Kok dia tidak boleh? Ya nanti besok kami ini nggak bisa kebuka ternyata. Bisa kami sampaikan untuk contoh soalnya. Ya. Berarti ini besok kita membahas tentang sigoh lagi apa lanjut ya teman-teman? Bahas lagi. Hah? Bagaimana baiknya? Oh sih, bahas lagi. Apa susah berbilang beramah-damai dengan yang biasa apa? Oke. Ini soal-soal kami jawabnya besok ya. Perbedaan macam ini dengan yang biasa, oke. Kemudian yang di PDF sigonya beda ya, ada 13. Sama saja juga, jadi bingung. Oke. Sigo, oke. Oh, besok bahas lagi. Oke, siap. Besok kita bahas lagi untuk latihan ya. Kan latihan i'rabnya di ilmu nahwi. Ini kan di saraf akhi. Mungkin ini saja. Apa? Udah deng, nggak jadi saja. Maaf. Kan kalau i'rabnya di ilmu nahwi. Ini di ilmu saraf. Oke. Ya, insya Allah nanti besok kita besok bahas mengenai sigoh kembali ya untuk bentuk-bentuknya. Kenapa dia itu masdar mimi, apa bedanya? Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia seperti ini? Ya kita belajar bersama. Oke. Jelas mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk antum dan menjadi amal jariah untuk kami dan juga antum semuanya. Naqra alhamdulillah wa kafaratu majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Amin. Mata maniyat bitaufiqi wa najah. Amin. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Wa